Profil calon penyuluh pertanian teladan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Saryo Ahli Madya lahir di Sleman pada 3 Januari 1963, menamatkan pendidikan di SPP SPMA Negeri Yogyakarta, lulus tahun 1982. Saryo telah mengabdikan dirinya sebagai PPL dengan masa kerja sebagai penyuluh pertanian selama 36 tahun. Beliau menyadari peran penyuluh pertanian dalam menentukan sukses pembangunan pertanian di wilayah kerjanya. Sebagai penyuluh pertanian di Desa Mororejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, beliau membina 13 kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura, 3 kelompok wanita tani, 12 kelompok tani ternak, dan 5 kelompok tani perkebunan, serta 2 kelompok tani perikanan yang tergabung dalam Gaboktan Moro Makmur. Komoditas utama yang diusahakan di Desa Mororejo adalah padi, jagung, tembakau, dan cabai. Untuk mewujudkan 4 sukses pembangunan pertanian di Desa Mororejo, Saryo memiliki visi, yaitu mendukung terwujudnya kesejahteraan petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian dari lahan dan usaha yang digelutinya. Misi Bapak Saryo adalah 1. Mendukung terwujudnya program Pajale. 2. Meningkatkan stabilitas produksi pertanian yang optimal. 3. Mendorong majunya agroindustri. 4. Mendorong berkembangnya komoditas yang bernilai ekonomis. 5. Mendampingi petani dan kelompok tani dalam penerapan teknologi. 6. Mendorong penerapan usaha tani yang berwawasan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam. 7. Melatih dan mendampingi petani dalam pembuatan dan penggunaan agensia hayati sebagai pengendali OPT atau organisme pengganggu tanaman. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Saryo terwujud dalam kegiatan secara umum, yaitu melakukan identifikasi wilayah, ikut sebagai tim penyusun program penyuluhan pertanian, menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian atau RKTP, dan menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian Desa Mororejo atau RKPD. Dalam bentuk kegiatan khusus, Bapak Saryo telah melakukan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, yaitu penggunaan varietas unggul dan tajarwo 41 atau 21, 2. Demplot tanam padi tajarwo 21 dan 41, 3. Melaksanakan DEM atau SL budidaya tanaman cabai. 4. Pendampingan gaboktan dan kelompok tani. 5. Mendampingi kelompok tani menyusun RDK dan RDKK. 6. Pendataan peserta untuk kartu tani. 7. Pendampingan pendataan LP2B dengan peta detail. 8. Menumbuh kembangkan kelembagaan petani. 9. Menyebarluaskan informasi teknologi pertanian kepada pelaku utama. 10. Meningkatkan kapasitas pelaku utama. 11. Meningkatkan akses pelaku utama terhadap informasi pasar, teknologi, sarana prasarana, dan pembiayaan. 12. Pengamatan tanaman terhadap keadaan OPT. 13. Melaksanakan pengamatan dan pengendalian OPT bersama petugas POPT di beberapa kelompok dengan menggunakan agen hayati maupun obat kimia secara bijaksana. 14. Pendampingan kegiatan RJIT. 15. Pendampingan pengajuan sumur dangkal untuk mengairi daerah yang kekurangan air. 2. Di bidang peternakan. 1. Pendampingan kelompok ternak. Pendampingan pengolahan pupuk organik. Sebagai narasumber pelatihan pengolahan pupuk organik, sebagai petugas pemantau hewan kurban, dan bersama Puskeswan ikut mensukseskan program UPSU Siwak. 6. Pelatihan pembuatan pakan ternak. Di bidang perkebunan. 1. Mendampingi petani dalam budidaya tembakau. 2. Melakukan OPT tanaman tembakau. 3. Mendukung kegiatan asosiasi petani tembakau. 4. Melaksanakan SL atau demplot perbenihan tembakau. 5. Mendampingi kelompok dalam meraih pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah. 6. Mendampingi kelompok tani dalam pengelolaan jasa alsintan. Di bidang ketahanan pangan. 1. Mendampingi LKD dalam mengelola dana desa mandiri pangan. 2. Pelatihan pengolahan hasil pertanian. 3. Sosialisasi teknik pemasaran produk olahan hasil pertanian. 4. Mendampingi kelompok afinitas melakukan studi banding pada sumber teknologi.
Penyuluh pertanian merupakan garda terdepan dalam pembangunan program pertanian dan ketahanan pangan. Perubahan pola pikir dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha, persaingan pasar regional dan pasar global, fenomena perubahan iklim, kebutuhan akan kelembagaan ekonomi pedesaan yang tangguh dan mandiri, serta tuntutan penyuluh yang profesional berimplikasikan terhadap tuntutan pelayanan prima dalam penyediaan jasa pendidikan melalui penyuluhan dan penyediaan informasi yang diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha. Demikian profil singkat penyuluh pertanian ini dibuat. Mari bersama-sama kita wujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Saya Ibu Sutopo selaku Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Pangan dan Perikanan Wilayah 3 di Siyegan. Saya sangat mengapresiasi sekali beliau dalam bekerja selalu memegang teguh apa yang menjadi moto kepuasan petani, keutamaan kami. Saudara Saryo ini sangatlah pantas atau layak untuk dievaluasi sebagai penyuluh berprestasi di tingkat Provinsi Yogyakarta. Bapak Ngatimin, Ketua Kabupaten Purworejo, kami sangat beruntung Pak Saryo menjadi penyuluh di Kabupaten Muara Makmur untuk melaksanakan uang dana dari pemerintah sebanyak 100 juta sampai sekarang berjalan lancar atas bimbingan daripada Bapak Saryo karena punya dedikasi yang sangat tinggi, yang sangat menguntungkan terhadap petani di Purworejo. Kami sangat bahagia, sangat menyenangkan semua masyarakat di Purworejo. Terima kasih.